Islam. Bismillah, acara tabligh akbar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tentang perjuangan baginda Rasulullah dihadiri Habib Muhammad bin Ali Al-Zufri, Habib Salim bin Zindan, yang sangat menekankan dan menganjurkan tadi ketika memasuki bulan Rabiul Awal pelajari kembali sirah Nabawi, perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ini penting. Jangan sejarah orang-orang yang populer aja yang kita pelajari, sampai kita mengesampingkan sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang hadir di sini siapa yang udah tamat sirah Nabawi? Belum. Oh, ini yang berkacamata ya? Jenderal. Kan nunjuk tangan tadi. Oh, dari kacamata aneh kira nunjuk tangan. Robiul Awal kita harus belajar kembali. SDG Store. Baca kembali. Minyak wangi, kurma azwa, madu, air zam-zam, rompi, kaos, rosal, peci, Kang Atma mau dijual. Mana bukunya? Jajan Kang, nggak jajan? Nah. Saya di sini ada 3 kitab. Kitab Sahih Sirah Nabawi. Memegang beliau dan menelantarkannya, kemudian dia membelah dadanya dan mengeluarkan hati beliau seraya berkata, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Lalu Jibril mencucinya dalam sebuah wadah dari emas dengan menggunakan air zam-zam dan memasukkannya ke tempat semula. Anak-anak yang lain yang berasa cucuran keringat, air mata, bahkan darah. Gimana kita bisa tumbuh rasa cinta kepada Rasul kalau kita nggak tahu perjalanan hidup beliau? Makanya mempelajari sirah itu satu kewajiban kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian selepas tahun ini. Oleh sebab itu, dengarkanlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, anggaplah jiwa dan harta setiap orang-orang muslim sebagai amanah suci. Kembalikanlah harta yang diamanahkan kepada kamu, kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti siapapun agar orang lain tidak menyakitimu lagi. Ingatlah bahwa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan atas segala amalan-amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agamamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil.
wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak diberikan makanan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka, karena sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumahmu. Dan hendaklah mereka menjaga kehormatan mereka. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikan as-sholat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu, dan kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lainnya. Kamu semua adalah sama, tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain kecuali dalam hal takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh sebab itu, awasilah agar jangan sekali-kali kamu keluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi dan rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan pahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang sekiranya kalian memegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, niscaya kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Ikutilah Al-Quran dan sunnah-sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku, dan mereka yang terus mendengarkan dariku, saksikanlah ya Allah bahwasanya aku telah menyampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Begitulah kita punya seorang nabi, seorang rasul. الحمد لله الخالق الأول المبدئ المعيد الفعال لما يريد الذي جميع خلقه تحت قهره وهم له عبيد أنت والخلائق كلهم عبيد
والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما قدر يكون وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة فعما كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال فكله فضلا أتى ورحمة وكله حكم هدى وحكمة وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال وهو بحق شكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإفضال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة أهل السماوات وأهل الأرض وعافني والتف بي في أمور كلها وأجري يا رب لطفك الخفي في أموري وأمور المسلمين وسلم تسليما. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, yang telah memberikan kita hidayat untuk kita berkumpul, untuk kita duduk, untuk kita mendengar daripada pujian kepada makhluk yang paling mulia, untuk kita berkumpul bersolawat, untuk berkumpul berzikir, untuk berkumpul memahami daripada agamanya Allah, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama yang telah berkorban di dalam agama tersebut daripada para sahabat, para ahlul bait yang mereka mengorbankan diri mereka, mengorbankan harta mereka, mengorbankan daripada semua yang mereka miliki di dunia hanya untuk berdirinya agama tersebut, hanya untuk tersebar agama tersebut, hanya untuk diridhai oleh Allah dan pemimpin dari agama tersebut yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah berikan kita taufik malam ini untuk menyebut nama Nabi Muhammad, untuk mendengar kisah kelahiran Nabi Muhammad. Berapa banyak orang, pemuda-pemudi di malam hari ini enggak mendengar nama Nabi Muhammad, enggak tahu jalannya Nabi Muhammad. Mereka muslim tetapi enggak tahu siapa itu sosok Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita sholawatan, membaca sholawat. Tahu gak baca maulid itu isinya apa yang ada di dalam maulid? Kita kumpul-kumpul baca maulid dimulai dengan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu semuanya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Isinya doa yang intinya satu sholawat dikatakan oleh Allah dibalas 10 kali sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa puluh kita sholawat dari tadi rame-rame? Berapa ayat Al-Quran yang kita dengarkan di tempat ini? Berapa banyak sunnah Nabi Muhammad yang kita dengar dari pembacaan maulid? Kisah hidup Nabi Muhammad. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluban wa khalqa wa ahdahum ila makarimil akhlaqi turuga. Kana khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran yansahu lil insan wa yasahu fil ihsan. Nabi Muhammad yang kita peringati malam hari ini kelahirannya, beliau adalah sosok yang paling bagus fisiknya, yang fisik beliau fisik terindah, paling tampannya makhluk, paling indahnya makhluk, paling sempurnanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan oleh Hasan bin Thabit mengatakan bahwasanya wa ajmalu minka lam taradtu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wahai Rasulullah, engkau dilahirkan dengan wajah yang indah, wajah yang tampan. Yang dikatakan oleh Hasan bin Thabit bahwasanya yang lebih tampan dari engkau tidak pernah kami lihat, yang lebih indah fisiknya dari engkau tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun.
Bahkan dikatakan bahwasanya seakan engkau terlahirkan tanpa aib, tanpa kekurangan, seakan-akan engkau dilahirkan telah memesan fisikmu di dalam perut ibundamu, seakan-akan engkau ingin fisik seperti ini, ingin mata seperti ini, ingin kulit putih kemerah-merahan seperti ini. Tidak ada kurangnya, tingginya pas, tidak pendek, badan beliau gagah dan indah. Yang juga dikatakan bukan hanya fisik tetapi juga khuluq. Apa itu akhlak? Beliau juga lebih indah, sebab beliau mengatakan apa itu akhlak? Adab, budi pekerti beliau paling indah, paling baik, yang dicintai. Akhlak tersebut bukan hanya oleh kaum muslimin, bahkan lawan dari kaum muslimin mencintai akhlak tersebut. Nabi Muhammad mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diciptakan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak tersebut. Akhlak udah mulia, tetapi dengan dilahirkan Rasulullah, dengan dijadikan menjadi nabi, akhlak jadi tambah mulia. Sebab Rasulullah lebih mulia dari akhlak siapapun. Allah sampai mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Nabi Muhammad di puncak, di atas dari puncak akhlak budi pekerti yang baik. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Nabi Muhammad. Aku menjadi seperti ini, akhlakku baik sebab Allah yang mengajarkan kepadaku akhlak yang baik ini. Allah yang mengatur, sampai-sampai kata-kata Nabi Muhammad pun sopan. Beliau akhlaknya itu mulia, musuh pun dimuliakan. Calon pembunuh yang mendekati beliau ingin membunuh masih dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Salah satu akhlak beliau, dikatakan beliau kalau dipanggil itu menjawab bukan menyaut. Anak kita kalau dipanggil di ruang sebelah mungkin nyaut aja kagak. Ini beliau bukan hanya nyaut, tetapi langsung berbalik menghormati orang yang memanggil, siapapun, walaupun calon pembunuhnya. Itu dikatakan pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaf di sekitar Ka'bah, ada satu orang yang ingin berniat membunuh Nabi Muhammad. Niatnya niat paling buruk, pekerjaan paling buruk, dosa paling besar dengan membunuh makhluk paling mulia, Nabi paling mulia. Disiapkan pisau, benda tajam, dikasih racun, lalu dibawa di bawah ketiaknya, diikuti Nabi Muhammad tawaf, pura-pura ikutan tawaf. Tapi Nabi Muhammad tahu, beliau langsung nengok, dan beliau kalau nengok mengalih bukan hanya kepalanya, tetapi sebadan semuanya full menengok. Dipanggil, nengok semuanya full. Kenapa? Menghormati orang yang diajak bicara. Siapa yang diajak bicara? Calon pembunuhnya. Maka dikatakan, ma haddatsa bihi nafsuka ya Fadalah. Apa yang kau pikirkan di dalam hatimu wahai Fadalah? Maka dikatakan oleh Fadalah, wahai Rasulullah, innama azkurullah, aku hanya berzikir kepada Allah, hanya tawaf mengikuti engkau. Maka Rasulullah tersenyum. Rasulullah tahu dia penipu, bukan itu yang ia maksud. Maka jalan lagi tawaf, ditinggalkan. Nggak lama nengok lagi, ditanya pertanyaan yang sama, dijawab jawaban yang sama. Maka ketiga kali Rasulullah langsung beliau membalikkan tubuh beliau dan langsung menempelkan tangan beliau yang mulia, yang suci, yang putih, yang harum ke dada Fadalah. Maka dikatakan oleh Fadalah, demi Allah, tidaklah tangan tersebut menyentuh dadaku kecuali tidak ada orang di muka bumi yang aku benci melainkan Muhammad bin Abdullah. Tetapi nggak lama, hanya sepersekian detik, rasa benci tersebut tidaklah Nabi Muhammad mengangkatnya, belum terangkat itu sudah berubah. Di hatiku yang paling aku cinta adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat perubahan sifat daripada Fadalah yang sebelumnya ingin menjadi pembunuh, berubah jatuh cinta hanya dengan sentuhan dari tangan Rasulullah, hanya karena pandangan Rasulullah, hanya melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini banyak, nggak bisa dikatakan. Sampai dikatakan oleh salah satu sahabat yang lainnya, itu sahabat ada yang ditugaskan oleh Rasulullah di kota Madinah untuk mengawasi sekeliling kota Madinah. Sekeliling kota Madinah diawasin. Preman-premannya Rasulullah itu sedang muter nyari orang yang mencurigakan, yang ingin menyerang kota Madinah. Maka melihat ada satu orang mencurigakan, ditarik, dibawa, diikat, di penjara. Di mana penjaranya? Di masjid, tempat paling mulia dijadikan penjara, diikat di tiang masjid. Untuk apa? Sebab itu tempat paling mulia. Rasulullah akhlaknya
Akhlaknya Rasulullah adalah memuliakan tamu, memuliakan tawanan. Sebab tawanan juga termasuk tamu. Maka dari itu Rasulullah memuliakan tawanan, ditaruh di tempat paling mulia di masjid. Dikasih makanan paling mulia. Di mana penjara mana yang mengatakan hak asasi manusia mana yang memberikan tawanan makanan paling mulia di kota tersebut. Mungkin di kota Madinah sebagian rumah makannya nggak seenak tawanan yang ada di masjid. Saking dimuliakan tawanan yang ada di masjid. Maka Rasulullah keluar dari kamarnya, ingin sholat, melihat ada orang ini terikat. Rasulullah tanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang kalian dapatkan? Gak tahu ya Rasulullah, ini mencurigakan, maka kami tangkap. Kata Rasulullah, itu adalah Sumamah bin Utsal. Sahabat kaget dengar nama Sumamah. Siapa itu Sumamah? Sumamah bin Utsal adalah salah satu seorang daripada musuhnya Islam di zaman tersebut. Pemimpin daripada musuh yang ada di kota Yamamah. Itu Sumamah selalu berusaha untuk menyerang Rasulullah, berniat membunuh Rasulullah, nggak kesampaian, sulit. Maka yang ketangkap hanya beberapa sahabat dan dibunuh. Orang yang betul-betul zalim. Maka sahabat gembira mendengar nama tersebut. Ini namanya dapat tangkapan besar. Ini orang yang paling zalim. Maka Rasulullah tapi nggak selesai di situ. Rasulullah mengatakan fa ahsinu ilaih. Maka kalian berbuat baiklah dengan Usamah ini, dengan Sumamah ini. Maka terheran sahabat mengatakan ya sudah. Rasulullah datangin Sumamah, ditanya, Sumamah apa yang engkau mau? Sumamah mengatakan, Sumamah niatnya dia lewat kota Madinah, bukan nyerang Madinah. Dari Yamamah pengen ke Mekah, pengen beribadah dengan caranya zaman dulu, dengan cara bodohnya zaman jahiliyah. Kebetulan mau nggak mau lewat pesisir kota Madinah dan tertangkap. Maka Sumamah mengatakan 3 hal. Dia mengatakan, tagtul idza tagtul dzadamin, wa idza tun'im ala syakir, wa idza turid dunya fanu'tik minal mal. Kata Sumamah, wahai Muhammad, sesungguhnya kalau engkau ingin membunuh aku berhak dibunuh. Aku membunuh banyak orang Islam. Kalau engkau menginginkan melepaskan aku, maka aku akan dibebaskan dalam keadaan bersyukur kepada engkau. Tetapi kalau engkau menginginkan uang, harta, ku berikan uang sebagaimanapun yang engkau inginkan. Ini adalah raja di kota Yamamah. Maka dikatakan oleh Rasulullah tersenyum. Bukan itu yang Rasulullah tunggu. Tujuan dakwah Rasulullah bukan dunia. Tujuan dakwah Rasulullah bukan harta. Tujuan Rasulullah bukan membunuh bahkan. Tujuan Rasulullah juga bukan begitu saja. Apa tujuan Rasulullah? Menyampaikan orang di dalam hatinya ada cahaya Islam, ada cahaya iman, ada cahaya cinta. Memindahkan, mengevakuasi orang-orang dari api neraka menjadi calon orang-orang yang masuk surga. Itu tugas Rasulullah. Maka nggak dapat jawaban yang Rasulullah tunggu. Rasulullah mengatakan, ya sudah biarkan. Ditunggu hari berikutnya, ditanya pertanyaan, dijawab dengan jawaban yang sama. Sampai 3 hari, maka Rasulullah mengatakan, lepaskan Sumamah. Kenapa dilepaskan wahai Rasulullah? Mau apa lagi? Dia nggak mau masuk Islam. Dia mengatakan bahwasanya kalau dibunuh, memang dia berhak dibunuh. Tetapi masa kita bunuh begitu saja? Tujuan kita bukan hanya membunuh. Maka dibiarkan oleh Rasulullah, dilepaskan. Sahabat terkaget. Maka nggak lama habis dilepaskan, Sumamah keluar dari kota Madinah dengan tunggangannya. Nggak lama dia balik dalam keadaan sudah mandi. Apa yang kau lakukan Sumamah? Kok balik lagi? Engkau baru dilepaskan. Saya mau masuk Islam. Kenapa? Berkat melihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat akhlak mulia tersebut, yang sampai orang yang selalu membunuh saja langsung jatuh cinta dengan akhlak Rasulullah yang memuliakan tawanan. Gimana dia nggak jatuh cinta? Setiap hari yang dia lihat di depan masjid 3 hari Rasulullah, yang dia lihat sahabat sholat di belakang Rasulullah, mendengar bacaan Quran Rasulullah, mendengar hadis Rasulullah. Gimana dia nggak jatuh cinta dengan keadilan tersebut, dengan sosok mulia tersebut? Maka setelah masuk Islam ditanya, dia adalah seorang gentleman Sumamah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku sudah masuk Islam. Apa yang patut aku berikan kepada kalian? Maksudnya apa? Aku udah membunuh banyak kaum muslimin. Kalau aku perlu dibunuh dengan kisos, bunuh sekarang. Nggak takut. Padahal dia bisa kabur. Tetapi dia ngomong, kalau perlu dibunuh, bunuh saya. Maka dikatakan oleh Rasulullah, wahai Sumamah, la tathriba alaika ba'dal yawm. Engkau udah nggak punya dosa setelah hari ini. Sebab al-Islam yajburu ma qablah. Agama Islam telah
membersihkan kotoran yang ada di dalam hatimu. Kekosongan di hatimu sudah ditutup dengan agama Islam, maka engkau dosa-dosamu dihapus oleh Allah, diganti dengan hasanat, dengan pahala di sisi Allah. Lihat bagaimana seseorang yang berubah dengan melihat akhlak Rasulullah yang mulia tersebut, yang bahkan Indonesia masuk Islam bukan dengan pedang, bukan dengan ceramah. Wali Songo zaman dulu baru datang, apakah bisa ceramah, langsung ceramah menyampaikan orang-orang kepada Allah, menyampaikan Islam? Tidak, tetapi karena akhlak, karena budi pekerti tersebut, melihat akhlak mulia dari siapa? Dari para Wali Songo, keturunan Rasulullah yang mencerminkan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.